Every battle you have overcome, you've overcome. The atmosphere it is about to change. Your power moves, breaking every chain. Freedom's here as I lift your name. I lift your name. I'll praise you with all that I am. God, you're great. God, you're great. I'll praise you with all that I am. God, you're great. God, you're great. I give you every part of me. Because of you, I'll never be the same. Jesus, you have set me free. So I'm gonna give you all my Shalom warga kerajaan. Bulan ini temanya Surrender to the King. Salah satu cara untuk menyentuh hati sang raja adalah menyerah sepenuhnya. I surrender all. I'm yours and all that I have is yours. Itu baru betul saudaraku. Sebab Tuhan itu Kurios adalah owner, pemilik kita. Nah saudara, dalam Yohanes 12 ada beberapa golongan orang. Seperti saya sampaikan minggu yang lalu. Ada yang jadi musuhnya Tuhan. Yudas Iskariot itu juru kunci saudara. Juru kunci bendahara. Ya, bendahara daripada keuangan, daripada kelompok pelayanan Tuhan Yesus. Dia dimasuki roh jahat, dimasuki setan. Jadi musuhnya Tuhan. Ya, dari malaikat bisa jadi setan karena apa? Pride. Di mana malaikat jadi setan? Ketika kita tidak lagi menyembah Tuhan. Ada golongan kedua yaitu murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus cuma menganggap Yesus sebagai guru. Ketika dia menyampaikan bahwa dia akan dibunuh dan sebelumnya disiksa, dia akan mengalami dilecehkan. Mereka malah bertengkar siapa yang paling besar di antara mereka. Bayangkan saudaraku. Jadi banyak orang cuma menganggap Yesus sebagai penasehat. Penasihat keuangan, penasihat dalam perkawinan. Ada juga orang yang cuma aji mumpung. Seperti Lazarus. Sudah dibangkitkan dari kematian dan dicatat dia cuma duduk makan bersama mereka. Menikmati berkat Tuhan. Gak salah. Tetapi belum surrender. Ada yang lebih baik. Yang sudah melayani Tuhan. Yaitu Marta. Dia melayani Yesus sebagai seorang sahabat. Yesus adalah sahabatnya. Hopengnya. Teman baiknya. Tapi ada satu lagi yang menyembah Yesus. Yaitu Maria. Dalam Yohanes pasal 11, satu ayat sebelumnya. Kenapa hati Yesus tergerak pergi ke makam daripada kubur daripada Lazarus. Ketika Marta berbicara, Marta adalah murid yang baik. Dia percaya Tuhan akan menolong dan membangkitkan pada akhir zaman. Dan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Tetapi Maria datang dan tersungkur di hadapan Yesus. Bahkan Yesus menangis. Menangis saudaraku, ikut merasakan penderitaan daripada Maria. Saudaraku, Maria dari Betania yang membawa yang terbaik, yaitu minyak narwastu, dan mencurahkannya di kaki Tuhan Yesus, menciuminya dengan dan kemudian dia melakukan Mazmur pasal 2, serve the Lord with fear, dengan trembling, with rejoicing, cium kakinya.
tanda tunduk, tanda surrender. Sebelum kita sampai ke sana, kita tidak lebih dari murid Yesus. Dan jangan ada yang jadi musuhnya Yesus. Atau sekedar melayani. Saudaraku, Tuhan panggil kita jadi true worshiper. Bukan true worker, true worshiper. Yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran secara adalah reality. Jadi kalau orang bicara tentang metaverse, bahwa kita akan masuk jadi gereja yang bisa masuk ke sana percuma, saudara. Karena yang penting reality dan spirituality. Maria mengambil bagian itu, di mana dia menyembah Yesus, tanda surrender to the King. Dan kiranya kita semua, ya, bukan cuma jadi murid yang menerima pengajaran yang indah itu, ataupun ya paling sampai kepada Marta, ya, yang tidak punya waktu mendengarkan Yesus, dia cuma punya waktu untuk menyenangkan hati Tuhan. Ada yang lebih penting, kata Yesus, Maria telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kiranya itu menjadi kehidupan saudara saya. Surrender to the King. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Minggu ini kita beribadah online lagi. Tapi kita yakin dan percaya dimanapun kita berada, Tuhan ada bersama dengan kita. Kita mau memulai ibadah kita mau angkat satu pujian yang mengatakan kebenaran Tuhan itu ada dalam hidup kita. Haleluya Yesus Tuhan. Kebenaranmu di batinku, ku simpan perkataanmu, jujur
segala bangsa, semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Tuhan, penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, teguhkan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Katakan, ku panggil nama-Mu, ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Tuhan, penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, Bapa yang ada di surga, Engkau sudah menuntun kami untuk boleh menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau bersharing bersama-sama menyampaikan firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kuasailah dengan Roh Kudus, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun sidang jemaat yang akan mendengarkan. Sehingga firman ini menjadi hidup, menjadi bertumbuh, berbuah, boleh dinikmati banyak orang dan semua bangsa, dan nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan yaitu sharing firman Tuhan pada saat ini dari awal sampai pertengahan dan sampai akhirnya hanya di dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali pada share firman Tuhan pada saat ini. Di mana pada saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Damai Sejahtera. Berbicara tentang damai sejahtera. Setiap orang di dunia ini akan yaitu merindukan hidup damai sejahtera. Siapa sih yang tidak mau hidup damai sejahtera? Nah,
Tapi banyak orang yang tidak tahu caranya bagaimana, yaitu mencapai hidup damai sejahtera. Nah, pada saat ini saya akan yaitu mengajak daripada Anda sekalian untuk menikmati hidup damai sejahtera ini, sehingga kita bersama akan bisa menikmatinya. Di dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat 33 dikatakan, Yohanes 16 ayat 33 ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Pada Pilikup ini dikatakan duka cita yang mendahului kemenangan. Ini judul daripada Pilikup Yohanes 16 mulai ayat 16. Di sini dikatakan yaitu kalau Anda nanti yaitu menyimak, yaitu membaca semuanya, ini perjuangan Tuhan Yesus di dalam menanggung penderitaan supaya kita memperoleh damai sejahtera. Nah, kalau memang demikian, begitu luar biasa pengorbanannya, kemuliaannya dinyatakan hanya untuk mengasihi manusia. Oleh sebab itu jangan disia-siakan apa yang ditekankan, apa yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Melalui perjuangannya, melalui penderitaannya, ia rela untuk dicaci, dimaki oleh manusia demi untuk mencapai damai sejahtera. Nah, banyak kita berbicara tentang damai sejahtera, tadi sudah saya singgung. Kita inginkan, setiap orang menginginkan damai sejahtera. Tapi bagaimana caranya untuk mencapai damai sejahtera itu? Nah, nanti kita bersama-sama pelan-pelan untuk mendapatkan ayat-ayat dari firman Tuhan, bagaimana kita dapat mendapatkan damai sejahtera yang dijanjikan Tuhan itu kepada setiap manusia yang percaya kepadanya. Nah, kita buka dulu yaitu Yohanes 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Ini kata Tuhan Yesus. Damai sejahtera aku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi damai sejahtera ini berasal dari Tuhan Yesus, bukan dari dunia. Oleh sebab itu, orang yang tidak mengenal Yesus dan percaya kepada Yesus, itu tidak mungkin dia dapat mencapai damai sejahtera itu. Karena damai sejahtera itu asalnya tadi dikatakan yaitu dari Dia, dari Tuhan Yesus, bukan dari dunia. Oleh sebab itu banyak orang yang ingin menikmati damai sejahtera, tapi tanpa Tuhan Yesus, sehingga dia berusaha bagaimanapun, tapi selalu gagal. Karena terjelas di sini damai sejahtera itu didapatkan, diperoleh daripada Tuhan Yesus. Jadi tanpa Tuhan Yesus kita tidak dapat, yaitu memperoleh damai sejahtera. Contoh banyak. Orang-orang kaya, orang-orang sukses, ya, harta benda berkelimpahan, usaha tidak kekurangan dan sebagainya. Tapi dia tidak mempunyai damai sejahtera, dan dia ingin yaitu mencapai damai sejahtera itu, tapi gagal, selalu gagal. Dengan berusaha yang bagaimana, bersemedi, bertapa, cari suhu, cari guru, cari pelajaran apa saja, tapi selalu gagal. Karena manusia ini terdiri daripada daging.
daging yang sudah berdosa. Jadi tidak akan bisa mencapai. Nah, oleh sebab itu, kalau kita bisa mencapainya, kita harus percaya kepada Yesus. Karena di dalam Yesus kita dikuduskan, kita diizinkan untuk mencapai hal-hal yang tidak bisa kita capai, dan Tuhan bisa memberikannya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saat ini sungguh apa yang dipesankan, apa yang ditinggalkan sebelum Tuhan Yesus, yaitu saat itu dari cerita pasal 16 tadi, yaitu penderitaan dalam kemenangan. Di situ disampaikan sungguh waktu Tuhan Yesus mau meninggalkan murid-muridnya, dan murid-muridnya mulai gentar, mulai takut. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, jangan gentar, jangan gelisah, karena damai sejahtera itu akan menyertai kamu. Di dalam kepercayaan kita, di dalam penyerahan diri kita kepada Tuhan Yesus, saudara-saudara sekalian, mari kita akan menikmati bersama-sama apa yang sudah dipesankan oleh Tuhan Yesus. Nah, di sini saya mau berbicara bagaimana caranya untuk menikmati atau mendapatkan damai sejahtera itu. Kita akan buka bersama-sama, yaitu dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 9. Ayat ini berkata demikian, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, kalau kita baca dalam ayat ini, ayat 4 sampai 7, ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu untuk memperoleh, yaitu damai sejahtera itu. Tentu saja, yaitu perjuangannya sangat berat. Karena untuk mencapai damai sejahtera itu, saya mengalami, saya menikmati betapa beratnya, betapa hebatnya penderitaan kita untuk melawan kedagingan ini. Keinginan manusia itu harus kita letakkan, kita serahkan kepada Tuhan Yesus, supaya keinginan Tuhan Yesus yang berbicara kepada kita. Nah, saya lama untuk mencapai hal ini. Di dalam usia saya yang sudah sedikit lanjut, kepala 7 naik, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya telah menikmati kasih-Mu, pemeliharaanmu, penyertaanmu, anugerah-Mu, sehingga di dalam masa tua saya ini, saya ingin menikmati damai sejahtera yang Kau janjikan itu. Supaya suatu saat umpama Engkau memanggilku, aku sudah dapat menikmati damai sejahtera. Itu yang kurindukan, yang saya doakan siang malam. Dan Tuhan menjawab dengan firman Tuhan. Nah, diantaranya apa yang saya sharingkan pada saat ini, yaitu damai sejahtera bisa kita peroleh kalau kita melakukan. Di sini dikatakan yaitu melakukan. Jadi bukan hanya mengerti, tapi melakukan. Yaitu hal-hal yang berikut ini. Tadi melalui Filipi pasal 4 ada 5 hal saya catat di sini. Yang pertama bersukacita,
Kedua, berbuat baik pada semua orang. Ketiga, tidak khawatir tentang apapun juga. Keempat, berdoa. Kelima, bersyukur. Nah, mari kita simak bersama-sama bagaimana yang dimaksudkan bersukacita. Ya, di sini dikatakan ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Bersukacita itu bukan hanya yaitu waktu kita dalam keadaan mampu, tidak kurang suatu apapun, kita bisa pergi kemana-mana, bisa shopping sana sini, bisa berdharma wisata dengan keluarga kesana kesini, bisa makan yang enak, bisa berrekreasi, bisa tertawa. Bukan itu hal duniawi, itu bersukacita dalam keduniaan. Ya. Tapi dimaksud di sini adalah sukacita di dalam kerohanian. Yang saya maksud, yang saya lakukan, yang saya nikmati, bersukacita ini yaitu saya merenungkan dalam kondisi apapun, baik senang maupun susah, kurang maupun cukup, sehat maupun sakit, saya berusaha untuk bersukacita di dalam Tuhan. Tentu saja, yaitu saya selalu berdoa dan bersandar kepada Tuhan. Waktu datang pencobaan-pencobaan yang tidak saya inginkan, itu terjadi dalam kehidupan saya. Dan Tuhan tolong, dan saya bisa bersukacita, dan saya bisa menikmati ini sehingga sampai saat ini saya dalam keadaan tidak kurang suatu apapun, sehat walafiat. Tapi sukacita, kami bersyukur sekeluarga. Saya menikmati hidup rukun dan damai. Saya punya anak 4 yang besar-besar. Tidak pernah namanya yaitu tugar padu. Yaitu apalagi sampai pukul-pukulan antara kakak dan adik dan sebagainya. Mereka sangat rukun, saya pimpin dari kecil. Masuk sekolah minggu, sampai besar, sampai nikah saat ini. Saya lihat perkembangan kepersaudaraan itu sangat indah. Tidak pernah ada satupun yang berkelahi atau bertukar salah paham sampai yaitu tarik urat. Tidak. Saya menikmati sukacita, damai sejahtera. Saya sebagai orang tua sangat senang sekali, yaitu melihat keluarga saya dalam rukun dan damai. Nah, itulah dimaksud sukacita yang dapat kita nikmati. Kalau kita yaitu menikmatinya bersama-sama dengan Tuhan. Menurut petunjuk dan firman Tuhan. Bukan menurut kemanusiaan kita atau kedagingan kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, berbuat baik pada semua orang. Nah, ini juga sukar ya. Ini kalau tidak di dalam Tuhan Yesus, tidak mengenal Yesus, tidak dekat dengan Yesus, walaupun orang Kristen yang sudah bertahun-tahun, itu rasanya sukar. Karena ini menyangkut yang pertama yaitu mengampuni. Wah, ini mengampuni ini sukar sekali ya. Kadang-kadang kita dengan orang tua kita, dengan anak kita, dengan keluarga kita saja, kita sukar untuk mengampuni, memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Justru kadang-kadang itu yaitu hukum dunia, kejahatan dibalas dengan kejahatan. Nah, sehingga terjadi dendam kesumat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di sini dikatakan berbuat baik pada semua orang. Apapun orang itu, walaupun dia sudah menyakiti kita, sudah melukai kita, tapi kita belajar untuk mengampuni, memaafkan. Saya banyak belajar ini. Saya terlahir dari orang yang sederhana. Orang tua saya boleh dikatakan pas-pasan tidak mampu. Saya sampai saat ini masih menyewa rumah. Belum punya rumah sendiri sampai saat ini. Nah, suatu saat saya dilahirkan di kampung itu. Sebelum
Sebelum saya lahir orang tua saya sudah di situ. Sampai saya besar, sampai saya nikah, sampai saya mengenal Tuhan, saya di situ. Nah, suatu saat orang tua atau mbah yang menyewakan itu meninggal. Sehingga yang berkuasa bergantian anaknya. Nah, rupanya anaknya dengan mbahnya ini karakternya lain. Kami berusaha itu disingkirkan untuk tidak bisa tinggal di situ. Dengan alasan kita tidak tahu. Mungkin rumah itu akan dibongkar atau diapakan. Kami sudah melakukan yang terbaik. Kami selalu ramah. Kami selalu berbuat menghargai mereka sebagai yang punya rumah. Sampai suatu saat saya menemui, Bu, rumah ini sudah ndoyong karena mulai dari sejak lahir saya lihat rumah ini belum dibetulin. Nah, saya ingin saat ini akan memperbaiki ini, saya anggap rumah saya sendiri. Bagaimana, Bu? Oh, silahkan Mas Slamet, silahkan, saya terima kasih. Saya beli bahan sembarang, ya, saya berunding dengan orang tua saya. Oke, ya, sekarang beli gendeng dan sebagainya. Rumah itu sempat kami robohkan, lalu kita bergotong royong satu kampung untuk mendirikan lagi dengan bahan yang baru, rumah yang baru. Setelah rumah itu berdiri, ya kurang lebih beberapa waktu berselang, terjadi hal-hal tidak kami inginkan. Yang punya rumah ini mempunyai, yaitu tadi, cara untuk menyingkirkan keluarga kami. Orang tua saya saat itu belum mengenal Tuhan, jadi mereka sedikit down, ya, sedikit drop, sedikit sakit hati. Tapi puji Tuhan, saat itu saya sudah mengenal Tuhan. Saya sudah masuk pelayanan, sudah mengerti firman Tuhan, bahwa kejahatan tidak boleh dibalas oleh kejahatan. Tuhan sendiri yang akan membalasnya. Itu saya pegang. Oke. Lalu suatu saat saya sekeluarga sempat meninggalkan rumah itu karena kondisi yang tidak menyenangkan. Jadi yang punya rumah ini pelan-pelan untuk keluarga saya ini tidak kerasan. Nah, ini ujian yang pertama untuk saya menjadi orang Kristen yang taat dan setia. Yaitu disakiti orang, difitnah orang, ya. Tapi saya belajar untuk mengampuni. Benar, saudara. Saya sudah pindah. Tidak lama lagi kakak yang punya rumah itu dari Semarang pulang ke Salatiga dengan kondisi yang sakit. Nah, rupanya kakaknya ini di Semarang mungkin sudah mengenal Tuhan. Lalu sakit parah. Dia minta didoakan. Nah, yang punya rumah ini bingung. Wah, siapa nih? Dia tidak ke gereja, dia tidak kemana-mana. Akhirnya, ini rencana Tuhan. Saya dipanggil. Mas Slamet, tolong, kakak saya dari Semarang sakit. Minta didoakan, dia orang Kristen. Ini rencana Tuhan yang luar biasa. Orang yang menjahati tidak dibalas dengan kejahatan. Akhirnya bahasa Jawanya itu keweleh. Dia minta tolong kepada orang yang disakiti. Dengan senang hati saya berdoa, Tuhan terima kasih. Izinkan saya untuk berdoa, untuk menolong, yaitu keluarga ini. Walaupun saya sudah tidak pernah sakit hati Tuhan. Saya hilangkan dendam itu. Saya ingin berbuat baik kepada semua orang. Karena itu anjuranmu, karena itu perintahmu untuk mencapai damai sejahtera. Benar. Makanya saya doakan tidak lama lagi
orang itu meninggal dunia. Nah, lalu kami yang melayani, saya panggil pendeta saya minta tolong untuk dilayani. Lalu kita layani bersama-sama. Si Tuhan. Selang beberapa waktu yang lagi, akhirnya waktu saya jalan di rumah itu, ibu itu di depan rumah, saya memberi hormat. Nah, dia sempat yaitu membalas dan menjadi baik. Inilah apa yang sudah saya perbuat, yang sudah saya lakukan, berbuat baik kepada semua orang. Ya, walaupun kita disakiti, kita harus bisa mengampuni. Itu kunci daripada perbuatan baik. Ya, itulah yang kedua, berbuat baik pada semua orang. Lalu ketiga, tidak khawatir tentang apapun juga. Orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus, yang sudah mengenal firman Tuhan, yang sudah menghidupi firman Tuhan, berarti hidup menurut firman Tuhan. Saya percaya tidak akan khawatir tentang apapun juga. Karena firman Tuhan mengatakan yaitu Immanuel, Tuhan beserta kita dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Puji Tuhan, luar biasa firman Tuhan, luar biasa Tuhan kita. Ini kembali kepada pengalaman kehidupan saya yang saya yaitu alami. Tahun-tahun sebelumnya, sebelum saya menikmati damai sejahtera ini, walaupun saya sudah ke gereja, kami sudah melayani, tapi saya belum menikmati damai sejahtera ini. Sehingga khawatir tentang apapun juga itu selalu datang. Waktu pencobaan datang, waktu keperluan mendesak. Dan secara tidak langsung kadang-kadang saya meninggalkan perintah Tuhan. Saya tidak taat seperti Petrus, seperti baptisan yang saya dapatkan. Saya menjadi Simon yang keras. Secara tidak langsung saya yaitu mengkhianati Tuhan. Saat itu akal pikiran manusia kedagingan saya yang berjalan. Mentang-mentang saya banyak kenalan di Salatiga ini. Saya banyak relasi-relasi, yaitu orang-orang Tionghoa, teman-teman saya dulu, teman sekolah yang sukses. Nah, kemanusiaan kedagingan saya berbicara di sana. Apa yang saya pelan-pelan datang ke teman-teman saya menyatakan ini A dan B dan C, kerepotan saya. Ya, memang dari awalnya saya tidak pernah menyakiti atau berbuat salah kepada teman-teman saya, sehingga mereka tetap simpatik dengan saya. Saya tetap baik dulu, tidak pernah yaitu menodai atau mencelakai mereka. Sehingga waktu saya datang, dia datang. Oh, apa kabar, Mat? Kok tumben ke sini? Saya menyatakan dengan yaitu keperluan saya yang saya. Dia mengulurkan dana. Dan selanjutnya sampai keenakan waktu saya datang pencobaan saya begitu, dan tidak saya sangka suatu saat saya disadarkan oleh Roh Kudus. Oh, saya berdosa yang luar biasa. Secara tidak langsung saya mengesampingkan kuasa dan kasih Tuhan yang sudah dinyatakan. Saya sudah tidak percaya lagi dengan Immanuel. Saya minta ampun kepada Tuhan. Saya minta ampun kepada Tuhan. Dan sampai saat ini saya tidak melakukan apapun yang terjadi dalam kehidupan saya. Naik turun ekonomi dan perjalanan hidup saya tetap yaitu memandang pertolongan daripada Tuhan. Nah, itu yang ketiga, yaitu tidak khawatir tentang apapun juga. Karena Tuhan menjaga dan berjanji mencukupi kita. Dia Allah yang El Shaddai. Luar biasa. Hal yang kelima, yaitu berdoa.
Saudara-saudara sekalian, dalam hal berdoa, saya mendapatkan pengalaman-pengalaman banyak. Sebagai orang Kristen yang dewasa, yang sudah lama dekat dengan Tuhan, setia taat kepada Tuhan. Saat ini terus terang jujur, saya tidak pernah berdoa meminta dalam kondisi apapun, yaitu saya tidak pernah meminta, Tuhan ini ada keperluan ini saya minta tolong. Tidak. Saya sudah mengenal firman Tuhan. Dalam kitab Matius dikatakan yaitu waktu kita berdoa, kita belum meminta, Tuhan sudah menyediakan apa yang kita perlukan. Itu yang saya pegang. Oleh sebab itu dalam kedewasaan doa, doa itu bertingkat, saudara-saudara. Ya, saya tidak maido atau tidak, yaitu menyalahkan orang-orang yang berdoa. Memang kita tertumpu kepada Tuhan, yang kadang-kadang hanya Tuhan tolong saya, Tuhan ini ada itu tolong saya. Nah, kalau orang Kristen yang dewasa, yang belajar berdoa secara dewasa, hal ini sudah tidak akan dilakukan. Karena Tuhan bukan yaitu pembantu kita. Tuhan itu Tuhan kita, bukan pembantu. Waktu kita dalam keadaan kekurangan, membutuhkan, kita menangis-menangis di hadapan Tuhan sambil tersungkur minta tolong. Tetapi waktu doa-doa itu dikabulkan, kita kembali santai lagi. Nah, berkali-kali. Sampai saat ini saya masih banyak melihat orang-orang yang sudah bertahun-tahun yaitu ke gereja, tapi doanya ya begitu-begitu saja. Saat datang pencobaan, datang yaitu gangguan, mereka minta tolong, minta tolong. Nah, ini bukan saatnya lagi. Berdoa di sini katakan yaitu untuk memuliakan Tuhan. Saya jujur sekali lagi, sampai saat ini saya berdoa. Kalau pagi, kalau malam, sebelum saya bekerja, saya tidak pernah Tuhan sertai saya, berkati saya. Saya tidak pernah demikian. Saya berkata, Tuhan, saya mengambil berkat itu. Engkau sudah menyediakan. Hari ini saya akan mengambil dan menikmati berkat yang telah kau sediakan. Itu yang saya nikmati. Jadi saya tidak meminta, saya tidak mengharapkan. Tapi Tuhan sudah menyediakan dan memerlukan keperluan umat-umatnya yang percaya dan bersandar kepadanya. Nah, saya selalu berdoa demikian. Nah, inilah hal yang keempat, yaitu berdoa dalam kedewasaan. Ya, berdoa untuk bangsa dan negara, berdoa untuk tetangga dan keluarga. Jadi yang diutamakan doa yang dewasa itu mengutamakan orang lain, bukan mengutamakan akunya. Itu berdoa yang dewasa. Jadi yaitu mementingkan daripada orang lain. Itu berdoa. Yang terakhir yaitu bersyukur. Bersyukur dalam kondisi apapun, udah tidak asing lagi ya. Dalam saat-saat seperti saat ini, COVID-19 ini melanda di Indonesia. Oh, luar biasa. Ekonomi merosot gratis. Banyak orang-orang yang itu bersungut-sungut. Banyak orang yang gelisah, yang khawatir, yang takut akan keberadaannya. Saya tinggal dan saya hidup di lapangan karena saya berjualan. Saya banyak berbicara dengan pedagang-pedagang kecil maupun besar. Dan kebanyakan mereka meresponi yaitu, aduh saat ini sukar sekali, mata pencarian begini kurang. Kalau dulu saya hasilnya demikian, sekarang separuh saja tidak mencapai.
Apalagi saya bergaul dengan pedagang-pedagang sayur ikan yang sering menyetori warung-warung makan atau rumah makan. Dia berbicara, aduh Pak Slamet, wah berat sekali Pak Slamet sekarang ini. Warung-warung makan banyak yang ditutup karena tidak akan ada orang-orang yang makan di warung takut COVID-19. Jadi pendapatan kami yaitu sangat turun gratis. Ketemu lagi dengan pedagang-pedagang kecil keliling seperti saya juga. Mereka juga menyatakan begitu. Tidak luput dari segala kegelisahan dan keresahan mereka di dalam menikmati yaitu saat-saat ini. Dia sukar bersyukur. Dia sukar bersyukur. Puji Tuhan. Saya menikmati yang luar biasa. Dalam kondisi COVID ini yaitu dagangan saya tidak merosot. Bahkan menikmati yaitu keberhasilan. Saya sangat bersyukur sekali. Ini semua karena kasih Allah, karena rencana Allah, karena penyerahan kita kepada Allah. Bukan kegagahan, kekuatan mengandalkan akal pikiran manusia, tetapi bersandar kepada kebenaran firman Tuhan. Bahwa dalam kondisi apapun Tuhan akan menyertai kita. Dia tidak akan meninggalkan, sekali-sekali tidak akan meninggalkan kita. Ini yang saya pegang. Sehingga saya bisa bersyukur dalam kondisi apapun. Anak-anak saya bersyukur dalam keadaan sehat semuanya, hidup rukun dan damai. Mereka walaupun yaitu berwira swasta, mereka juga tidak begitu banyak mengalami gangguan. Semuanya lancar-lancar saja. Kesehatan juga sempat, yaitu keluarga kami dihantam oleh COVID-19. Tapi hanya sebentar dan bisa pergi dan sembuh begitu baik. Kami menikmati semuanya. Dan kami bisa bersyukur. Selalu bersyukur dan bersyukur. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, mari kita akan bersama-sama. Dikatakan tadi kalau kita yaitu ingin menikmati hidup damai sejahtera, kita harus bisa melakukan 5 hal tadi yang sudah saya uraikan dengan jelas. Berjuang sekuat mungkin untuk melakukan 5 hal tadi, yaitu yang pertama bersukacita, yang kedua berbuat baik pada semua orang, tidak khawatir tentang apapun juga, berdoa dan bersyukur. Kiranya apa yang saya sampaikan firman Tuhan pada share pada saat ini, Tuhan akan memberkati, memberikan yaitu damai sejahtera kepada saudara-saudara sekalian juga, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa firman-Mu yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu ini. Di mana kami diteguhkan, dikuatkan, diingatkan tentang pengiringan kami, tentang pengenalan kami kepada Engkau. Apabila kami mau menikmati hidup damai sejahtera, oh kami mau setia, taat melakukan apa yang Kau perintahkan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Biar Roh Kudus-Mu bekerja melalui firman ini, sehingga firman ini tidak sia-sia, tetapi jatuh di tanah yang subur, di tanah yang bertumbuh berbuah, dinikmati banyak orang, dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan firman Tuhan pada saat ini. Hanya di dalam nama, sebuah nama, Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Tuhan kami. Kami sudah berdoa. Amin. I believe the best is yet to come.
Because of everything you said and done, every battle you have overcome, you've overcome. The atmosphere it is about to change. Your power moves, breaking every chain. Freedom's here as I lift your name. I lift your name.